Pada saat itu Pak, saya juara WWF internasional. Yang saya mainkan pada saat itu, yang saya kalahkan orang dari Amerika, Colorado, Filipina, dan Australia Pak. 4 kali saya juara dunia Pak. Tahun 95 sampai 97 Pak. Aku minta keadilan kepada negaraku Pak, terhadap istri saya Pak. Kalau memang itu nggak ada keadilan, apa boleh buat. Inilah yang sudah aku perbuat kepada negaraku. Aku nggak pernah minta kepada negaraku apa-apa. Aku minta keadilan atas kepada negaraku. Itulah yang saya minta kepada negara Pak. Kepada presiden saya minta Pak. Saya Pak bernama Herawati. Anak saya dari perkawinan saya dengan istri saya Herawati 4 orang, 5 yang meninggal 1. 8 kali saya juara nasional. Pada saat itu memang promotor saya berinisiatif untuk meningkatkan saya ke jenjang internasional. Pada saat itu Pak, saya juara WWF internasional. Yang saya mainkan pada saat itu, yang saya kalahkan orang dari Amerika, Colorado, Filipina, dan Australia Pak. 4 kali saya juara dunia Pak. Tahun 95 sampai 97 Pak. Saya memutuskan itu Pak, udah mungkin keadaan saya itu udah nggak mampu lagi. Dan itu memang keadaan ekonomi lah Pak. Jadi saya memutuskan, dan usia mama saya udah tua, jadi saya pulang kampung. Pada saat itu saya pernah main lagi, tapi kontinental Pak, yang nggak kejuaraan dia itu. Saya kalah pada saat itu tahun 2000 Pak. 2000. Tapi bukan untuk kontes juara Pak ya, kejuaraan. Untuk eksibisi aja Pak. Pada tahun 2000 itu juga Bapak pensiun? Pensiun saya Pak. Ada saya diberi namanya apa namanya
pegawai cuman honorer pada saat itu ya Pak ya, belum ada saya diberi, cuman saya minta dispensasi nggak kasih karena mau keadaan juara dunia, jadi saya mengundurkan diri Pak, nggak dikasih dispensasi. Nah, ada juga dari pemerintah, dari Menpora pada saat itu, Menpora diberilah saya sedikit penghargaan kepada Menpora. Alhamdulillah pada saat itu Menpora ada perhatian sedikit. Menpora ya. Pada saat itu setelah saya pensiun Pak, saya kan sedikit-sedikit saya tabungkan untuk beli namanya lahan. Saya tanam karet. Nah saya kalau orang apa itu desa itu nyadap karet. Nyadap karet. Dan setelah itu saya habis nyadap karet itu saya berhentikan karena keadaan ekonomi semakin tinggi ya Pak. Saya beralih profesi Pak. Jadi apa? Nolongin orang Pak. Seperti apa coba nolongin orang? Membuat apa ya, orang sakit apa kan akupuntur saya Pak. Akupuntur ya. Pijat akupuntur saya Pak. Itulah sehari saya apa kan untuk menolong orang yang sakit. Dulu masa Pak Suwito kalau momen tinju itu kami selalu puasa, membuat doa, sholat tahajud, sholat pagi itu, sholat apa, duha. Cuma karena dulu komunikasi nggak ada kan, hanya dari wartel ya, paling itu aja lah yang dukungannya. Kalau keadaan Bapak sebelum tahun-tahun terakhir ini, dulu Bapak kan petani karet. Pada saat tahun 2010 itu petani karet kan memang terpuruk, harga getah pun lagi anjlok. Jadi saya berinisiatif bantu orang Bapak, saya jadi tulen, penghubung, mau itu kerjaan peminjaman, di kereta, di leasing, di PKB, ke ngurusin STNK, ke kepolisian, ke bank. Itu saya urus Pak, yang penting halal itulah. Berarti jadi penghubung ya Bu ya? Untuk bantu-bantu ekonomi keluarga. Dalam pekerjaan saya banyak Pak suka dukanya. Kadang awak mengurus orang, cairan di bank, tiba-tiba dipotong, nggak dikasih tahu bahasanya cair. Jadi selama ini pengalaman yang ada, sekarang kalau setiap ada pinjaman, mau dia di bank, di koperasi, mau lesi, selalu saya dampingi gitu. Jadi namanya untuk bentuk kerja saya supaya kerja ada hasil lah gitu. Kalau selama ini sebagai penghubung hanya telepon, mereka berjumpa pasti saya nggak pernah diikutkan serta, itu selalu gitu. Jadi sekarang itulah kerjaannya, ikut kemana kalau memang ada kerjaan survei atau apa, itu saya selalu ikut aja sih gitu. Kalau dibilang kerjaan yang sekarang yang ada bermasalah di kepolisian Pak, sebenarnya saya tidak tahu semuanya. Awalnya saya hanya penghubung, saya jumpa sama teman, katanya ada teman dia meminjam, dikasihlah nomor HP saya. Jadi dia menghubungi saya ketemu sama si peminjam ya, saya telepon sama si tim survei dari yang punya pendana tadi kan. Tiba-tiba orang itulah udah ada komunikasi karena sama saya juga di situ. Masalah survei, masalah identitas, semua kan orang survei yang tahu sebenarnya. Saya hanya sebagai penghubung, saya cuma ikut aja. Ke notaris pun saya hanya ikut, tidak ada tanda tangan saya di situ. Ketika udah dicairkan di bank itu penyerahan uang sama pendana, pada bulan pertama si peminjam tadi nggak bayar. Jadi otomatis dari pihak tim survei itu kan telepon saya, nanya, pendana pun nanya, gimana Bu, gitu kan, nggak bayar nih, gitu. Karena merasa saya bertanggung jawab sebagai penghubung Pak, saya tetaplah kooperatif, jumpai si pendana, jumpai si peminjam, gitu kan, sampai-sampai pun uang saya masuk juga di situ karena rasa tanggung jawab saya Pak. Ketika dihubungkan dengan dibilang dia bahwasanya ini kalau tidak dibayar, ibu juga ikut bantu menyelesaikan, saya akan siap laporkan polisi, kata pendananya. Jadi karena saya merasa saya pun udah nggak mampu Pak untuk menanggung jawab, walaupun saya seorang penghubung.
saya bilang memang silakan Pak, sesuai dengan prosedur yang berlaku aja lah, sesuai hukum yang berlaku. Tapi intinya dengan yang dituduhkan mereka, apa yang dibilang saya turut serta Pak, saya nggak mengetahui semua itu Pak. Karena saya pun intinya saya hanya penghubung, dan kalau memang dikaitkan masalah penipuan ini, saya nggak tahu Pak. Seharusnya yang lebih ngerti itu dari tim survei, karena dia yang memverifikasi ke catatan sipil, ke BPN, mereka yang lebih paham. Dan yang dari pihak pendana yang merayu bujuk rayu untuk mengeluarkan uang, bukan saya tidak kenal sama pendananya. Jadi ketika bermasalah ini orang itu melemparkan bola panas ke saya. Intinya saya pun merasa memang minta keadilan lah. Dan tidak, saya ini merasa sudah disudutkan dari pemeriksaan, dari mulai saya jadi saksi sampai saya jadi tersangka, nggak pernah ada sedikit pun dari pihak super itu omongannya dia itu yang apakah saya lah, selalu menyudutkan saya. Apapun ceritanya saya memang kuceritakan apa yang kualami di lapangan, itu yang kujalani. Tapi kalau intinya dibilang saya harus omongan mereka iya kan nggak mungkin nggak saya lakukan, itu intinya. Jadi kalau mereka memastikan saya jadi tersangka, saya terus terang memang saya belum terima, karena memang itu nggak ada saya buat, itu nggak ada saya lakukan. Saya pun udah juga minta bantuan dari tim LBH dari Medan, dan mereka lah yang lebih paham dengan masalah saya ini sekarang. Ya, cukup banyak juga terima kasih dari tim LBH Medan. Harapan saya Pak, semoga cepat selesai. Kalau bisa pun jangan sampai naik ke kejaksaan, jangan berlarut-larut. Karena intinya saya tidak bersalah Pak. Saya tidak tahu semuanya ini, tiba-tiba saya dilibatkan dengan apa yang mereka tuduhkan dengan saya. Intinya saya nggak ngerti semua yang dituduhkan mereka. Saya tetap omongnya yang ayah saya alami di lapangan, dan memang itu kerjaan saya gitu. Jadi kalau atas tuduhan-tuduhan mereka yang bertubi-tubi, saya nggak ada saya buat, ya saya tolak, memang nggak ada saya buat gitu. Jadi saya minta keadilan kepada Pak Kapolri, kepada Pak Kapolda. Intinya saya minta, kalaupun namanya yang salah tetap salah, yang benar harus benar. Jangan sampai saya dikriminalisasikan. Saya mohon Pak, karena saya juga membawa nama besar suami saya punya nama. Kalau saya tercemar hanya gara-gara penipuan yang tidak saya buat, intinya saya malu Pak, karena itu nggak saya buat. Kalau saya dinyatakan salah berarti kan saya buat. Saya minta keadilan dari bapak-bapak di atas lah, itu aja. Saya itu kan membantu saya untuk namanya ekonomi, karena ekonomi saya morat-marit. Jadi saya minta keadilan Pak. Kepada Presiden Pak, Kapolri atau Kapolda Pak, karena istri saya ini sebagai penghubung jadikan tersangka. Saya minta keadilan kepada Presiden, kepada Kapolda atau Kapolri Pak. Karena memang kalau istri saya itu bersalah, saya maklum kalau itu dia kena, tapi ini istri saya itu nggak bersalah. Saya sampai nangis ini karena istri saya itu nggak bersalah Pak. Karena dia membantu ekonomi saya. Saya sebetulnya malu nangis seperti ini, karena saya dapat taruh Pak. Karena minta keadilan sama Presiden saya Pak. Apapun ceritanya sampai ke Presiden saya, harus sampai ke Presiden saya. Karena istri saya itu nggak bersalah Pak. Kalau dunia ini Pak diperbolehkan hukum ini, hukum rimba, udah kusiapkan hukum rimba Pak. Nyawa saya pun pertaruhkan. Itulah saya Pak. Saya orangnya nggak seperti itu. Saya tingkat nasional Pak, tingkat dunia saya Pak. Nggak main-main saya Pak. Nyawa saya pertaruhkan untuk Indonesia Pak. Merah putih saya. Nggak main-main saya Pak. Aku nggak pernah meminta kepada negaraku, tapi aku sudah berbuat kepada negaraku. Aku sudah berbuat kepada. Aku minta keadilan kepada negaraku Pak, terhadap istri saya Pak. Kalau memang itu nggak ada keadilan, apa boleh buat. Inilah yang sudah aku perbuat kepada negaraku. Aku nggak pernah minta kepada negaraku apa-apa. Aku minta keadilan atas kepada negaraku. Itulah yang saya minta kepada negara Pak, kepada Presiden saya minta Pak. Bukan karena saya itu udah pernah ngangkat nama harum bangsa, enggak Pak.
nggak seperti. Kalau memang istri saya salah, saya siap untuk dipersalahkan. Tapi ini tidak, dia nggak salah, Pak. Saya yakin istri saya itu nggak salah.